Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah, NIM 2030-2038. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai menyesuaikan diri, ketidakmampuan menyesuaikan diri. Tugas patologi sosial dosen pengampu Ibu Esli Zuraida. Manusia tidak hidup sendiri, namun hidup di tengah masyarakat ada individu-individu lain. Sehingga di dalam kehidupan ini manusia memerlukan bantuan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan penyesuaian diri di sini yaitu penyesuaian sosial, yaitu kesanggupan individu untuk dapat bereaksi secara efektif dan harmonis terhadap realitas sosial dan situasi sosialnya, serta bisa menjalin hubungan sosial yang sehat. Dalam melakukan proses penyesuaian diri, individu mengalami proses belajar, yaitu belajar memahami. Jadi, kita sama satu sama lain dengan orang lain harus memahami satu sama lain, mengerti dan berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya maupun dari lingkungan orang lain. Jadi, di penyesuaian diri ini kita harus mampu menyesuaikan diri kita sendiri dengan orang lain. Tetapi kepuasan ini tidak hanya berhenti pada pemuasan dorongan saja. Ada tujuan yang lebih jauh lagi. Tujuan ini adalah kelangsungan dirinya sebagai jenis manusia. Bagi manusia, pemuasan dorong itu bersifat sekunder. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk hidup yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya berusaha pula untuk memenuhi tuntunan sosialnya. Nah, selain itu, adapun yang berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat 4 jenis hubungan antara individu dengan lingkungannya. Itu yang pertama, individu bertentangan dengan lingkungannya. Jadi yang dimaksud di sini itu seseorang yang bertentangan dengan lingkungannya, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan sekitar kita. Yang kedua, individu memanfaatkan lingkungannya. Jadi individu yaitu atau diri kita sendiri mampu memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, individu berpartisipasi dalam kegiatan lingkungannya. Yang dimaksud di sini yaitu kita berguna bagi orang lain maupun di lingkungan kita sendiri. Yang keempat, individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun menyesuaikan diri di sini ada 2 macam. Yang pertama, secara autoplastik, yaitu mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungannya. Penyesuaian ini bersifat pasif karena aktivitas atau kegiatan yang dilakukan ditentukan oleh lingkungan kita sendiri. Yang kedua, secara aloplastik, yaitu mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri sendiri. Penyesuaian ini bersifat aktif karena aktivitas individu mempengaruhi lingkungan kita sendiri. Menurut Harlock, penyesuaian diri diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Orang dapat menyesuaikan diri secara baik dengan mempelajari berbagai keterampilan sosial seperti kemampuan untuk menjalin hubungan serta diplomatis dengan orang lain, baik teman, anggota keluarga, maupun orang yang tidak kita kenal. Selain itu, ada 4 macam bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kontak situational response, yaitu yang pertama, penyesuaian diri personal. Penyesuaian diri personal adalah menyesuaikan diri yang diarahkan kepada diri sendiri. Penyesuaian diri ini dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Penyesuaian diri dari fisik dan emosi. Dikatakan oleh Seindes bahwa kesehatan fisik berhubungan erat dengan kesehatan emosional. Yang kedua, penyesuaian diri seksual merupakan kapasitas yang berinteraksi terhadap realitas seksual, impuls-impuls nafsu pikiran, konflik-konflik, frustasi perasaan, dan perbedaan seks. Yang ketiga, penyesuaian moral dan religius. Moralitas adalah kapasitas untuk memenuhi moral kehidupan secara efektif dan bermanfaat yang dapat memberikan kontribusi ke dalam kehidupan individu. Kedua, penyesuaian diri sosial. Dikatakan Seindes bahwa rumah, sekolah, dan masyarakat merupakan aspek khusus dari kelompok sosial. Yang ketiga, penyesuaian diri marital dan perkawinan. Penyesuaian ini marital pada dasarnya adalah seni kehidupan yang efektif dan bermanfaat dalam kerangka tanggung jawab, hubungan dan harapan yang terdapat dalam keadaan satu perkawinan. Yang keempat, penyesuaian diri jabatan atau vokasional.
Hubungan erat dengan penyesuaian diri akademis, di mana kesuksesan dan penyesuaian diri akademik akan membawa keberhasilan seseorang di dalam penyesuaian diri karir ataupun jabatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan individu dalam menyesuaikan diri. Yang pertama, tergantung di mana individu itu dibesarkan, yaitu kehidupan dalam keluarga di mana individu tersebut dibesarkan. Yang kedua, modal yang diperoleh individu di rumah, terutama dari orang tuanya. Bila si anak merasa ditolak oleh orang tuanya atau meniru perilaku orang tua yang menyimpang. Yang ketiga, motivasi untuk belajar dilakukan penyesuaian diri dan sosial. Keempat, bimbingan dan bantuan yang cukup dalam proses belajar menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan baik. Adapun kemampuan atau kriteria individu berhasil dalam mengadakan penyesuaian diri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa harus melebih-lebihkan atau mengurangi kebutuhannya. Yang kedua, tidak merugikan orang yang melakukan penyesuaian diri yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Ketiga, mampu melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal. Harlock juga mengemukakan beberapa kriteria penyesuaian diri dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penampilan nyata, artinya bila perilaku sosial individu seperti yang dinilai berdasarkan standar kelompoknya, seperti memenuhi harapan kelompok, maka akan menjadi anggota yang diterima pada suatu kelompok. Kedua, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok. Individu dapat menempatkan atau menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai kelompok. Yang ketiga, memiliki sikap sosial. Jadi individu kita sendiri harus memiliki jiwa-jiwa atau sikap yang bersosial. Yang keempat, adanya kepuasan pribadi. Jadi yang dimaksud dengan adanya kepuasan pribadi yaitu untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik secara sosial, individu harus merasa puas terhadap kontak sosialnya dan terdapat perannya dalam situasi sosial, baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Jadi di sini tidak ada akan merugikan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat sampaikan tentang penyesuaian diri dan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.